Saudara bisa kasih saya jawaban? Orang yang menderita itu orang yang seperti apa? Pasti bilang, yang nggak punya duit, ya belum tentu. Jadi yang itu nggak usah dijawab. Orang yang menderita menurut saudara apa? Padahal saya udah sampaikan ini 2-3 kali di tempat ini, lupa kan? Nah, orang yang tidak punya harapan, betul ya. Orang yang yang tidak punya harapan. Jadi orang yang kehilangan semangat mula-mula adalah orang yang tidak punya tujuan. Gak ada harapan tuh. Dan tidak tahu tujuan hidupnya. Karena tujuan itu akan melahirkan motivasi. Motivasi itulah yang akan menciptakan atau melahirkan semangat dan konsistensi. Mau melakukan itu terus-menerus, bukan cuma di awal doang. Saudara tahu tujuan hidup saudara apa? Ada nggak di sini begitu bangun tidur rasanya lemas, nggak ada semangat? Nggak tahu tujuan hidupnya. Ada nggak ya? Saya teropong ya. Ternyata ada 2-3 orang ya di sini yang begitu ya. Iya tuh Pak Pendeta, saya kalau bangun tidur kok jadi nggak ada semangat. Mau mandi aja males aja. Ada nggak? Nggak tahu tujuan. Ya, saudara harus menangkap ini. Orang yang tidak punya tujuan, ya, yang kehilangan semangat mula-mula adalah orang yang tidak punya tujuan, tidak tahu tujuan hidupnya apa, karena tujuan hidup melahirkan motivasi, motivasi menciptakan semangat dan konsistensi, artinya tetap dilakukan itu, ya. Motivasi itu bahan bakar. Saudara melakukan apa-apa kalau nggak ada motivasi, saya yakin pasti apa ya? Melelahkan loh, melakukan sesuatu, ya. Saudara bayangkan aja beginilah, bayangkan aja ya, saya sering sampai ini. Saudara bayangkan pemain sepak bola kan mau lari sekenceng-kencengnya ya. Dia lari sekenceng-kencengnya di lapangan sepak bola. Karena ada apa? Nah, gawang itu golnya. Saudara bisa bayangkan ada pemain sepak bola lari sekenceng-kencengnya, coba gawangnya nggak ada. Gila lu, ngapain? Betul nggak? Saudara bisa nangkap, saudara melakukan ini dengan semangat gitu ya. Kan mesti tahu tujuannya. Mengerti ya? Nah, gawang atau golnya itu memotivasi kita, atau memotivasi pemain sepak bola itu bersemangat dan konsisten lakukan hal itu. Kalau dia ada gawangnya, dia lari. Lah, gua ngapain lari? Ah, udah, santai aja. Nggak mungkin, karena dia lihat situ ada gawang. Dia akan lari sampai tujuan. Tapi kalau nggak ada tujuan, dia lari-lari gitu ya. Sampai setengah jalan, ngapain gua lari? Dia diem. Mengerti? Tujuan atau goal itulah yang menciptakan motivasi kepada saudara untuk mau melakukan sesuatu itu, ya, dan akhirnya melahirkan komitmen, janji, ya, kepada diri saudara. Hari ini komitmen saudara gampang sekali. Saya imbau, perkatakan yang tadi saya ajarin, afirmasi. Mau nggak? Belum tentu lu semua yang ada di sini mau melakukan. Begitu melek, ngomongnya nggak tahu deh apa gitu. Aduh, pusing udah diomongin, si pusingnya datang. Ada nggak yang ngomong gitu? Kurang ajar banget gitu. Wah, saudara ingat musuh tuh, saya yakin 5 menit sebelum tidur ingatnya musuh tuh. Tangkap ini ya. Tapi kalau saudara bilang, begitu melek, apa ngomongnya? Tuhan Yesus baik, aku adalah orang yang paling bahagia. Padahal saudara baru di PHK loh. Nah itu mantap. Firman-Nya berkata, mempersembahkan syukur sebagai korban. Korban apa? Korban PHK. Itu memuliakan aku, kata Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tangkap ini ya. Nah, akan melahirkan komitmen. Komitmen, kalau bahasa Inggrisnya begini. Commitment is the glue that bond you to your goal. Komitmen adalah lem untuk melekatkan kamu kepada goal itu, tujuan itu. Jadi orang nggak ada komitmen, pasti dia hari ini semangat, besok enggak, bulan depan semangat, enggak semangat lagi, susah. Harus ada konsistensi dan komitmen. Tanpa komitmen saudara susah deh, percaya deh. Semangatnya cuma di awal, ntar akhirnya males ya, masuk juga pelayanan. Oke, pemain musik boleh ya. Di C kali ya. Salah satu saya lihat semangat itu begitu peran, saya bersaksi sedikit ya. Anak saya mengalami keterpurukan, salah satu dia bisa bangkit, saya cuma lihat nih, semangatnya.
Padahal logika saya bekerja, dengan cara apa dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan? Nggak ada, hitung-hitungan udah nggak bisa nih. Habis semuanya nih. Cuma saya lihat satu aja, semangatnya. Ini modal utama nih. Makanya saya support dia. Harus disupport nih. Kenapa saya bisa support dia? Semangatnya. Saudara mau nggak mensupport seseorang yang nggak ada semangatnya? Begitu terjadi sesuatu terpuruk, ya udah deh, gue pasrah aja, berserah, menyerah. Saudara mau support dia nggak? Dia bilang, saya yakin Tuhan pasti akan membangkitkan saya dari keterpurukan. Nah, harus ada punya keyakinan, baru ada semangat. Saya lihat anak saya ini begitu, makanya saya support dia. Ya, oke. Yang Lise ya, musim akan selalu ya. Seperti tadi saya katakan, anak saya bisa punya semangat, dia punya keyakinan. Nah, saya mau katakan, salah satu penyebab orang kehilangan semangat adalah hilangnya kepercayaan, krisis iman. Saya tiap minggu kan bawa air Kangen Water ya. Kalau dia nggak punya keyakinan bahwa Kangen Water itu bisa menyehatkan, maka dia minumnya ogah-ogahan. Harus punya kepercayaan. Mana tuh Kyong, saya bilang, Kyong, ini air Kangen Water ini sangat baik, bagus, apalagi buat yang kanker. Karena kanker itu tidak kuat, tidak betah, tinggal di satu tubuh yang pH-nya tinggi. Dia maunya pH-nya yang asem gitu ya. Sudah makan sapi, aduh, si kanker happy tuh, karena pH sapi itu 0. Kalau Akyong bisa semangat untuk mau minum air itu atau siapapun, mungkin minum vitamin, minum ramuan ini itu, dia bisa punya semangat, harus punya apa? Keyakinan dulu nggak? Lu makan ini nanti lu lihat deh, makan sekali 2 kali, rasanya kok begini-gini aja. Iya nanti dong, ya. Nah males lah. Padahal itu hasilnya luar biasa. Harus punya keyakinan. Saudara harus punya keyakinan, saudara menjadi orang terbahagia karena ada Tuhan yang selalu menopang hidupmu. Ya, mungkin layarnya boleh dikeluarkan, musim akan berganti. Saya undang saudara bangkit berdiri. Walaupun yang saudara lihat musimnya tidak sesuai dengan harapan. Haleluya. Akan si Tuhan tetap abadi. Harus punya keyakinan seperti ini. Selamanya tetap percaya. Tanpa keyakinan saudara lakukan sesuatu, pasti semangatmu cuma di awal. Tangkap ini. Apa yang saya sampaikan itu realita. Saudara harus punya keyakinan bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Harus punya keyakinan ini, selalu menjaga. Ada keyakinan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sehelai rambut saja jatuh harus ada izin. Punyalah keyakinan Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia menyangkanku, beri harap hidupku dari awal